Bab 616. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Setelah bersukacita, Yao Bin berdiri, masuk ke kamar tidur, mengeluarkan kotak kayu dari bawah tempat tidur dan membukanya. Di dalamnya, ada satu set pakaian tidur hitam dan pedang panjang dengan sarung kuno. Guru memberinya dua target. Malam ini akan menjadi akhir dari salah satunya. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara di luar pintu. Sebuah langkah berat masuk. Bajingan, beraninya kau mengkhianatiku. Wajah Scar muram. Yao Bin terus menundukkan kepalanya dan merapikan barang-barang di dalam kotak. Tanpa menoleh, aku tidak mengkhianati siapapun. Aku memang menuangkan botol ramuan itu ke dalam pewarna. Tetapi aku secara tidak sengaja menemukan bahwa struktur kimia botol ramuan itu cukup unik. Setelah beberapa zat khusus didoping ke dalamnya secara proporsional, itu menjadi jenis pewarna baru. Aku harus berterima kasih padamu karena telah membuatku menemukan penemuan lain. Wajah Scar marah. Aku menemukanmu lumpuh. Apakah kau lupa apa yang dikatakan buruh dan kapital malam itu? Tidak, Yao Bin masih tidak menoleh ke belakang. Dia berkata pelan, kalau aku tidak bisa berbuat baik, kau akan meledakkan kepalaku. Ledakan, wajah Scar mengepalkan tinjunya dengan keras, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata, kalau kau tahu, kenapa kau berani berkhianat? Yao Bin masih tidak menoleh ke belakang. Dia dengan hati-hati memilah barang-barang di dalam kotak dan berkata pelan, aku bilang, aku tidak mengkhianati siapapun. Aku menuangkan pewarna ke dalam botol ramuan. Tetapi jika kau pikir aku tidak melakukan sesuatu dengan baik, lakukan saja. Guru mengajariku untuk menepati janjiku. Yao Bin sangat serius ketika mengucapkan kata-kata ini, karena itulah yang dikatakan guru. Baiklah, tepati janjimu, kan? Kalau begitu tenaga kerja dan modal akan membantumu sekarang. Wajah Scar sangat marah. Dia mengangkat tinju biru besi yang pernah ada dalam pertandingan tinju profesional dan menghantamkannya ke belakang kepala Yao Bin. Panggil, tinju ini diikat oleh angin kencang, belum lagi otak belakang manusia yang paling rentan. Bahkan beberapa batu bata hijau harus dihancurkan. Sua, tepat ketika tinju itu berjarak sekitar 1 kaki dari belakang kepala pihak lain, cahaya perak tiba-tiba menyala sejenak. Tindakan Scar berhenti, matanya melebar, dan itu dipenuhi dengan kata-kata yang luar biasa. Jika Anda ingin berbicara, tenggorokan Anda hanya bisa mengeluarkan suara menderu. Hanya ketika tubuhnya jatuh ke tanah, garis merah yang sangat tipis muncul di lehernya. Yao Bin bahkan tidak melihat ke belakang dari awal hingga akhir. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia mengganti pakaian tidur hitamnya, mengenakan tudung dan topeng hitamnya, lalu berdiri dengan pedang panjangnya. Ketika aku melewati tubuh Scar, aku berkata dengan lemah, aku membiarkanmu bertarung. Kau tidak punya kemampuan, aku tidak bisa dianggap tidak jujur. Setelah berkata demikian, dia melompat dan menghilang di kegelapan malam di lantai 20. Mengenai tubuh Scarface, Yao Bin sama sekali tidak perlu khawatir. Dia tahu bahwa guru akan mengurusnya untuknya. Keesokan paginya, di sebuah jalan di daerah perkotaan, ada sesosok mayat yang berulang kali terlindas roda hingga menjadi lumpur. Penyebab kematiannya telah diketahui sebelumnya sebagai kecelakaan mobil, dan identitas almarhum dapat diidentifikasi dari pakaian dan kartu identitasnya. Li Min menjadi gila karena marah. Pecundang, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Kamu tidak memperhatikan saat berjalan. Saat ini, dia tidak ragu lagi tentang penyebab kematian Scarface. Sunan, Yang Xuan, aku ingin kalian mati tanpa tempat pemakaman. Semua kemarahan secara alami tercurah pada Sunan dan Yang Xuan. Melalui pemahaman hari-hari ini, dia mendapat berita penting. Dia tersandung di keluarga Su satu demi satu. Sebenarnya, bukan seberapa kuat Sunan, tetapi suaminya yang tidak berharga, Yang Xuan, melakukan tindakan kecil dalam kegelapan. Nona muda, tenanglah dulu. Kamu tidak boleh impulsif saat ini, atau prestasimu sebelumnya akan sia-sia. Di sebelah Li Min berdiri seorang pria berkacamata berusia awal 40-an. Dia bukan karyawan Xing Chao, tetapi asisten pribadi yang dibawa oleh Li Min dari keluarganya. Bagaimana kamu bisa menenangkanku? Aku tidak pernah menderita kerugian sebesar ini saat aku setua ini. Li Min sangat marah. Pria berkacamata paruh baya itu buru-buru berkata, Nona, jangan lupa tujuanmu datang ke Nanjiang kali ini.
Tujuanmu di sini adalah untuk membuat prestasi dan memenangkan persaingan untuk mendapatkan ahli waris keluarga. Lusa adalah konferensi pers produk perusahaan Xinchao di sini. Bahkan jika kamu ingin menyingkirkan kedua orang itu, kamu harus menunggu sampai konferensi pers selesai dengan sukses. Pria berkacamata parubaya itu telah mengikuti Li Min selama bertahun-tahun dan bertindak sebagai penasihat militer dan wadah pemikir di sampingnya. Pria berkacamata parubaya itu berkontribusi pada kelancaran perjalanan Li Min. Setiap kali dia akan menggendong Li Min ketika dia impulsif. Li Min juga mempercayai pria parubaya berkacamata itu. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, suasana hatinya perlahan membaik. Baiklah, biarkan mereka melompat selama 2 hari lagi. Li Min menarik napas dalam-dalam, memaksakan amarahnya, menyalakan rokok seorang wanita, menarik napas 2 kali, dan berkata, bagaimana dengan hal yang diminta untuk Anda lakukan? Pria parubaya berkacamata itu buru-buru berkata, saya sudah menghubungi Anda. Pihak lain telah berjanji untuk bertemu di Villa Yunlong pada malam hari, tetapi pihak lain mengatakan dia hanya bersedia berbicara dengan Anda secara langsung. Li Min mengerutkan kening, beraninya seekor serangga berlagak sombong di hadapanku. Tuan Li, situasi keseluruhan adalah yang terpenting. Pria parubaya berkacamata itu bergegas. Li Min menarik napas dalam-dalam, baiklah, aku akan melihat serangga ini nanti malam. Saat ini, Yang Xuan berada di kamar mayat Departemen Patroli, mengerutkan kening melihat mayat. Meskipun sayatan ini berbeda dari sebelumnya, aku yakin itu pasti dilakukan oleh orang yang sama. Yang Xuan mengamati mayat itu dengan saksama selama beberapa saat dan kemudian sampai pada suatu kesimpulan. Pagi ini, seperti biasa, dia menerima telepon dari Xiaowan, yang mengatakan bahwa mereka menemukan mayat di daerah terpencil di kota Nanjiang, dan penyebab kematiannya persis sama dengan kasus-kasus aneh sebelumnya. Selain itu, luka fatal pada mayat itu diidentifikasi oleh Departemen Teknis, dan ada celah kecil di antara mayat-mayat sebelumnya, jadi Yang Xuan datang untuk melihatnya. Xiaowan mengerutkan kening dan berkata, orang yang sama. Yang Xuan mengangguk. Jumlah ilmu pedang dan ki pedang semuanya berasal dari orang yang sama. Hanya dari jendela, ilmu pedang si pembunuh telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, dia menatap Xiaowan Xin dan mendesah, singkatnya, aku masih kalimat itu. Baik bagimu untuk menjalani tahap ini sesuai dengan proses normal kasus ini, tetapi jangan menyelidikinya. Aku terutama khawatir tentang hari ketika kamu benar-benar menemukan pembunuhnya. Aku tidak suka menakut-nakuti. Jika suatu hari kamu bertemu langsung dengan pembunuhnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan dengan ilmu pedang si pembunuh. Selain itu, ilmu pedang si pembunuh telah meningkat ke tingkat yang baru. Xiaowan Xin mengangkat kepalanya, aku menghargai kebaikanmu, tetapi itu adalah tugasku. Jika aku tidak menemukan pembunuhnya suatu hari, aku tidak akan menyerah suatu hari. Jika aku takut mati, aku tidak akan melakukan ini. Melihat gadis yang sangat keras kepala di depannya, Yang Xuan hanya bisa menghela nafas dan tidak terus membujuk. Mungkin setiap orang memiliki keyakinan dan idenya sendiri, seperti Yang Xuan yang dapat melewati api dan air untuk banyak hal. Ayo, aku akan membelikanmu secangkir kopi. Ada 2 hal yang ingin kutanyakan padamu. Xiaowan Xin juga mendesah pelan. Akhir-akhir ini, dia tampak lesu setelah dihantam oleh kasus-kasus seperti ini. Mereka tiba di kafe terdekat. Ada yang kukatakan, jangan marah. Xiaowan Xin mengaduk kopi coklat dengan lembut menggunakan sendok perak dan berkata, penemuan pertama kasus ini terjadi di Nanjiang. Kemudian, setelah beberapa saat, kejahatan itu terjadi di Yunnan Selatan, tetapi sekarang kembali ke Nanjiang, jadi aku selalu berpikir. Ini tentangku, bukan? Yang Xuan memesan secangkir kopi Amerika tanpa gula. Kopi ini sangat pahit dan kuat. Hanya sedikit orang yang terbiasa meminumnya, tetapi Yang Xuan menyukai rasanya. Aku juga bertanya-tanya, di mana aku berada. Kasus itu akan terjadi, tetapi aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Kata Yang Xuan, sebenarnya, ketika dia menerima telepon dari Xiaowan Xin pagi ini, dia memiliki ide ini di dalam hatinya. Mengapa kasusnya mengikuti di mana orang lain berada? Apakah itu hanya kebetulan? Yah, aku baru saja mengatakan itu, dan kami juga menyelidikimu. Kamu tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan, kata Xiaowan Xin dengan santai. Begitu dia selesai bicara, dia tiba-tiba bereaksi bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah dan buru-buru berkata,
kamu harus mengerti bahwa menyelidiki kamu hanyalah tugasku. Jangan khawatir, aku tidak pelit. Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku harap kamu bisa menemukan beberapa petunjuk dariku. Kalau tidak, jika ahli ini benar-benar ada hubungannya denganku, aku tidak bisa tidur nyenyak. Kemudian mereka berbicara tentang topik lain untuk sementara waktu. Sekitar setengah jam kemudian, Yang Xuan berkata sambil tersenyum, "Sia cantik, kita adalah orang-orang yang telah mengalami hidup dan mati bersama. Kita dapat dianggap sebagai teman baik. Bicaralah saja jika kamu ingin mengatakan sesuatu." Sejak awal, Yang Xuan melihat bahwa Xiao Wanxin tampaknya memiliki sesuatu untuk dimintai bantuan, tetapi pihak lain tidak memiliki niat baik untuk berbicara. Xiao Wanxin menghela nafas, dan sedikit rasa bersalah dan ketidakberdayaan melintas di matanya. Lalu aku berkata tetapi aku hanya merasa itu memalukan. Logikanya, ini adalah tugas kita, dan kita tidak boleh melibatkan orang luar, tetapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Setelah usaha kita selama kurun waktu ini, kita tidak mendapatkan apapun. Dalam proses memilah kasus-kasus ini, kita menjajaki sebuah hukum. Pertama, target kejahatan si pembunuh, seperti yang telah kita katakan sebelumnya, adalah semua orang yang tidak memiliki sertifikat identitas, seolah-olah mereka tidak ada dalam masyarakat ini. Seperti yang Anda katakan, orang-orang ini semua adalah ahli wulin dari tulang, meridian, dan analisis otot. Mungkin dunia wulin yang Anda katakan benar-benar ada. Kedua, setiap kali target muncul, waktu kejahatan si pembunuh pasti 3 hari kemudian. Baru tadi malam, kami tidak sengaja menemukan seorang pria misterius di kota itu. Dilihat dari penampilannya, pria ini tidak berbeda dengan orang biasa, tetapi setelah diselidiki, ternyata pria ini tidak memiliki arsip. Dan ada beberapa praktisi di kelompok kita. Kita bisa melihat dari langkah masing-masing bahwa pihak lain pastilah seorang ahli. Jadi aku menyimpulkan bahwa pria misterius ini kemungkinan besar adalah target kejahatan si pembunuh. Sekarang kita telah menguasai keberadaan pria ini dan menunggu 3 hari untuk melihat apakah si pembunuh akan muncul. Yang Xuan dengan lembut mengaduk kopi coklat di cangkir, merenung sejenak dan berkata, "Apakah kamu akan menatap pria itu, lalu menyiapkan penyergapan dan menunggu si pembunuh menyergapnya saat dia muncul?" "Ya," Xiao Wanxin mengangguk, "aku tahu itu berbahaya untuk melakukan ini. Meskipun kita tidak bisa serakah dan takut mati dalam hal ini, aku tidak ingin menimbulkan konsekuensi yang terlalu serius. Jadi setelah memikirkannya, aku berpikir untuk meminta bantuanmu. 3 hari kemudian, bantu kami menyergap si pembunuh bersama-sama." Setelah itu, dia dengan cepat menambahkan, "Tentu saja, itu sangat berbahaya. Kamu tidak memiliki kewajiban ini. Aku hanya memohon kepadamu dalam kapasitas pribadiku." Melihat wajah serius pihak lain, Yang Xuan tersenyum dan berkata, "Anda yang bilang. Sepertinya saya tidak punya alasan untuk menolak. Oke, saya janji. Beritahu saya apa yang terjadi di sana, tetapi Anda harus berjanji satu hal." Jantung Xiao Wan berdebar kencang, "Bagaimana menurut Anda, selama saya masih dalam kemampuan saya akan melakukan yang terbaik." Yang Xuan saling memandang dengan serius dan berkata, "Selama saya tidak hadir, bahkan jika pembunuh itu berhadapan langsung dengan Anda tidak boleh mengambil tindakan apapun. Meminjam apa yang baru saja Anda katakan, saya bukan bos Anda. Saya tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan Anda melakukan apapun, tetapi saya tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi pada teman-teman saya." Xiao Wanxin sedikit tertegun sejenak. Melihat mata pihak lain yang tulus dan khawatir, dia tiba-tiba merasa sedikit gugup, dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. "Baiklah, saya janji." Xiao Wanxin tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Pukul 8 malam, Villa Yunlong. Ini adalah villa pemandian air panas yang sangat mewah, yang hanya terbuka untuk anggota. Yang lain mungkin tidak bisa masuk jika mereka punya uang. Kuda poni itu dibungkus handuk mandi dan bersandar malas di kursi malas di sebelah pemandian air panas. Di belakangnya, seorang wanita muda berbikini memijatnya. Di sebelahnya, 2 orang berlutut dengan hormat dan membawakan nampan buah untuknya. Selama dia membuka mulutnya dengan lembut, seseorang akan berinisiatif untuk memasukkan buah ke dalam mulutnya dengan tusuk gigi. Hanya dalam 2 bulan, hidupnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi.
Dari seorang penjaga keamanan kecil dengan gaji bulanan lebih dari 3.000 menjadi kuda poni merah online dengan jutaan penggemar, saya harus mengatakan bahwa takdir terkadang benar-benar tidak dapat diprediksi. Tuan Li, tempat yang Anda cari benar-benar nyaman. Saya sangat puas. Hanya tempat seperti ini yang sesuai dengan jati diri saya. Kuda poni itu mengunyah anggur di mulutnya dan menikmatinya dengan wajah berseri-seri. Andai saja Tuan Ma merasa puas. Li Min duduk di depan kuda poni itu dengan pakaian profesional. Meskipun dia tersenyum, dia membenci pria itu di dalam hatinya. Li Min terlahir dalam keluarga besar. Dia terlahir dengan kunci emas. Hal-hal seperti kuda poni hanyalah serangga di matanya. Bahkan jika pria ini menginjak kotoran, dia sekarang sedikit berharga, tetapi dia masih memiliki cita rasa lokal yang kuat di tulangnya. Tempat-tempat seperti Villa Yunlong penuh dengan kekasaran dalam pandangan Li Min. Hanya di mata para pemula ini adalah daerah kelas atas. Jika dia tidak memiliki permainan catur yang lebih besar untuk dimainkan, akan menjijikkan bagi Li Min untuk berbicara lebih banyak dengan orang desa ini. Tuan Ma, bagaimana menurutmu tentang apa yang baru saja kukatakan? Dengan ketenaranmu saat ini, kamu benar-benar tidak ada duanya di keluarga kecil Su. Jika kamu datang ke Xingqiao kami, masa depanmu akan tidak terbatas. Li Min tersenyum dan berkata, Tuan yang sebenarnya sangat pandai menyamar. Meskipun dia merasa jijik dengan orang ini, dia masih bisa tetap tersenyum ramah. Kamu salah. Kuda poni itu berkata dengan penuh kemenangan, aku tinggal di Su, tetapi aku masih khawatir dengan sedikit kebaikan. Dan dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak membutuhkan platform apapun. Baik itu Su atau Xingqiao Mu, itu sama saja bagiku. Tetapi aku bukan orang yang keras hati. Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi ke Xingqiao. Itu hanya tergantung pada ketulusan Li. Li Min tersenyum, ketulusan macam apa yang diinginkan Tuan Ma. Kuda poni itu dengan lembut menjilati lidahnya, dan sepasang mata hijau melayang ke atas dan ke bawah Li Min, dengan cara yin dan yang aneh. Sebelumnya, aku hanya mendengar bahwa Li dari perusahaan Xingqiao selalu sangat cantik, tetapi aku tidak menyangka bahwa pada pandangan pertama, tidak hanya ada kecantikan, tetapi juga pesona yang sangat unik. Aku merasa sangat senang dengan Presiden Li. Tentang ketulusan Presiden Li, mengapa kita tidak melihat wajah pendatang baru ini, sebagai putri dari keluarga yang sangat besar, Li Min merasa jijik hingga muntah. Namun, kekuatan terbesarnya terletak pada kesabarannya. Dia akan menangani semua hal yang masih berharga baginya. Tuan Ma, ini tidak mendesak. Li Min menghindar dari tubuhnya ke samping, tetapi menunjukkan senyum yang sangat menawan di wajahnya. Sebenarnya, saya selalu berpikir bahwa Tuan Ma lahir di akar rumput dan bekerja keras selangkah demi selangkah untuk mencapai posisi saat ini melalui usahanya sendiri. Sungguh hebat, saya mengagumi orang-orang yang bekerja sangat keras sejak saya masih kecil, tetapi kami baru saja bertemu. Itu terlalu langsung, saya ingin menghubungi Tuan Ma lagi. Saya juga percaya bahwa Tuan Ma bukan orang yang biasa-biasa saja dalam hal ini, bukan? Meskipun kata-kata ini menolak kuda poni itu, kata-kata itu membuat kuda poni itu merasa sangat nyaman. Yah, saya juga mengandalkan usaha saya sendiri untuk mencapai posisi saat ini selangkah demi selangkah. Saya selalu sangat serius tentang perasaan. Saya berbicara lebih langsung, jadi saya tidak menyembunyikannya. Presiden Li adalah tipe wanita yang saya sukai. Anda benar, kita harus memperdalam pemahaman kita dan bersama-sama di masa depan. Itulah pasangan yang sebenarnya. Saya bintang besar dengan jutaan penggemar. Jenderal Li memiliki bakat dan penampilan. Kami benar-benar berbakat dan cantik bersama. Ketika kuda poni itu mengucapkan kata-kata ini, wajahnya penuh dengan kegembiraan, ludah dan bersemangat. Setelah mendengar kata-kata ini, Li Min menahan keinginan untuk mual dan berkata sambil tersenyum, baiklah, hari ini sudah larut. Mari kita lakukan dulu. Jika Tuan Ma telah mempertimbangkan persyaratan yang saya sebutkan tadi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Dengan jentikan jari ini, selusin gadis seksi berbikini tiba-tiba keluar dari kedua sisi. Tuan Li, siapa Anda? Mata kuda poni itu langsung menatap sekeliling, dan bahkan air liur mengalir di sudut mulutnya. Tuan Ma telah bekerja keras akhir-akhir ini. Gadis-gadis ini adalah orang-orang yang mengagumi Tuan Ma, jadi hari ini mereka datang untuk membantu Tuan Ma menenangkan Fang Song. Lain kali, aku akan menyerahkannya pada gadis-gadis ini.
Aku tidak akan mengganggumu. Tuan Ma, silakan bersenang-senang dan pergi. Li Min tersenyum, lalu bangkit dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pria tampan, sekelompok gadis berbikini, segera mengelilingi kuda poni itu. Kuda poni itu begitu bersemangat hingga hampir memuntahkan darah dari hidungnya. Malam ini, Villa Yunlong mementaskan drama yang sangat luar biasa. Kuda poni itu mengalami malam yang paling gila dan paling indah dalam hidupnya. Dia bahkan merasa bahwa ini bukanlah dunia manusia, tetapi negeri dongeng. Tetapi dia tidak tahu bahwa ketika dia penuh gairah, setidaknya ada 50 kamera lubang jarum definisi tinggi di sekelilingnya, yang dengan jelas merekam pemandangan ini dari semua sudut. Keesokan harinya, ruang pertemuan Su. Rapat hari ini didedikasikan untuk membahas dan memecahkan beberapa masalah di Departemen Penjualan Siaran Langsung baru-baru ini. Kecuali untuk Departemen Siaran Langsung, semua manajer di atas level menengah perusahaan ada di sini. Tetapi waktu rapat yang ditentukan lebih dari 10 menit, dan tidak ada bayangan kuda poni. Tidak bisakah dia masuk? Sunan mengerutkan kening. Kuda poni terlambat untuk hampir setiap rapat, tetapi itu tidak penting. Namun, rapat hari ini ditujukan untuk Departemen Siaran Langsung. Banyak hal tidak dapat diselesaikan tanpa kuda poni. Yao Ting telah menelepon lebih dari 10 kali ke kuda poni, tetapi pihak lain menolak untuk menjawab. Pergi ke tempat kuda poni tinggal dan undang dia secara langsung. Sunan dengan marah berkata bahwa kesabarannya dengan kuda poni hampir mencapai batasnya. Sekitar setengah jam kemudian, kuda poni menguap dan masuk dari luar sambil menghirup anggur. Kuda poni, mengapa kamu terlambat? Sunan berkata dengan suara yang dalam. Kuda poni itu menguap, matanya berkaca-kaca, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku minum beberapa gelas lagi tadi malam dan tidur larut malam. Kalau aku bilang begitu, tidak bisakah aku mengadakan rapat di sore hari? Aku harus membiarkan orang-orang tidur di pagi hari. Kuda poni, tolong perhatikan sikapmu. Ini waktu kerja normal, bukan waktu tidur. Sunan memarahi. Kenapa berisik sekali? Kuda poni itu benar-benar hilang di telan angin kali ini. Meskipun sebelumnya dia sombong, dia setidaknya sedikit takut pada Sunan. Namun toleransi Sunan tidak membuatnya menahan diri, tetapi menjadi semakin sombong. Bahkan Sunan tidak memperhatikannya. Tujuan rapat adalah untuk menyelesaikan masalah. Selama masalahnya terpecahkan, apakah penting kapan aku datang? Jika masalahnya tidak dapat dipecahkan, apa yang dapat kulakukan bahkan jika aku datang 1 jam lebih awal? Sudah berapa kali aku mengatakan bahwa aku harus fokus pada poin-poin penting. Kuda poni itu duduk di kursi dengan penis besar, dan wajahnya tidak senang. Sunan benar-benar ingin menamparnya. Namun, rapat hari ini lebih penting dan waktunya terbatas. Dia memadamkan api dan mulai memimpin rapat. Pertama, dia merangkum beberapa situasi terkini dari Departemen Siaran Langsung, menegaskan pergantian Departemen Siaran Langsung, tetapi juga mengkritik beberapa kekacauan di Departemen Siaran Langsung. Kuda poni itu tertidur di dekatnya. Setelah Sunan selesai, dia berkata dengan malas, jika kamu ingin aku mengatakannya, menghasilkan uang adalah kata terakhir. Jika kamu tidak dapat menghasilkan uang, tidak ada gunanya mematuhi aturan. Sunan masih menahan amarahnya dan berpikir bahwa setelah rapat, dia akan membiarkan kuda poni itu datang ke kantornya untuk mengobrol dengan baik. Kalau laki-laki itu terus berkembang seperti ini, dia benar-benar akan ditinggalkan. Sampai saat ini, Sunan masih belum berniat untuk menyerahkan kuda poni itu sepenuhnya. Pertemuan terus berlanjut, dan kuda poni itu tertidur sepanjang jalan. Sampai Sunan membuat pengaturan baru-baru ini. Selain usaha kita juga harus berterima kasih kepada masyarakat ini atas kemampuan Su untuk sampai pada hari ini untuk jangka waktu tertentu. Sekarang kita stabil dalam semua aspek dan telah membuat beberapa prestasi, jadi kita harus memberikan kembali kepada masyarakat. Pada bulan berikutnya, semua anggota Departemen Siaran Langsung akan menangguhkan penjualan perusahaan, pergi ke daerah-daerah terpencil untuk berbicara tentang produk pertanian lokal, dan menggunakan pengaruh Anda untuk membantu penjualan produk pertanian lokal. Tidak, sebelum Sunan selesai berbicara, kuda poni itu tiba-tiba berteriak, saya akan pergi ke mereka. Pokoknya, saya tidak akan pergi. Tuan Su, saya pikir Anda bingung. Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dari produk pertanian? Berapa banyak kegiatan komersial yang dapat Anda lakukan dalam sebulan? Sunan berkata dengan suara yang dalam, ini bukan untuk menghasilkan uang,
tetapi untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Haha, kuda poni itu tersenyum dingin. Saya dengan tegas menentang rencana ini karena dua alasan. Pertama, bukan urusan masyarakat kalau kita bisa mencapainya hari ini. Jangan tertipu oleh orang lain. Apa yang salah dengan kita? Kita tidak membuat mereka miskin, jadi memberi kembali kepada masyarakat adalah omong kosong. Kedua, makna keberadaan perusahaan adalah untuk menghasilkan uang. Departemen siaran langsung kita sekarang adalah inti dari perusahaan. Bagaimana kita bisa membiarkan inti melakukan hal-hal yang tidak perlu? Jadi diamlah. Sunan benar-benar meledak. Omong kosong apa ini? Poni, sikapmu itu tepat untukku. Aku adalah bos perusahaan. Hari ini aku tidak berbicara denganmu, tetapi memberitahumu. Pekerjaan bantuan pertanian ini adalah perintah mati. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja atau segera pergi. Seluruh ruang konferensi tercengang. Poni juga sedikit terkejut. Dia pikir dia sekarang adalah inti utama perusahaan dan fondasi seluruh perusahaan. Tanpa dirinya, perusahaan tidak akan pernah berbalik. Tapi sekarang Sunan berani membiarkan dirinya berkemas dan pergi. Baiklah, pergi saja. Mateng kecil berdiri dan bersenandung dingin, tidak ada masa depan untuk tetap tinggal di perusahaan bodoh seperti itu. Aku akan mengumumkan sekarang bahwa departemen siaran langsung kami akan mengundurkan diri secara kolektif. Itu urusanmu sendiri untuk mengundurkan diri. Jangan tarik kami. Yao Ting sudah bertahan sampai batasnya. Dia marah dan sedih. Matanya penuh air mata dan dia berkata, Poni, kamu telah berubah sekarang. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa aku akan putus denganmu dan menjadi orang asing di masa depan. Faktanya, hubungan Yao Ting dengan Poni berangsur-angsur memudar seiring popularitas Poni. Selain pekerjaan, mereka hampir tidak memiliki kontak secara pribadi. Perasaan Yao Ting terhadap Poni sudah lama dingin, dan dia sangat kecewa dengan pria ini. Namun masih memiliki secercah fantasi, berharap Poni akan kembali suatu hari nanti. Namun sekarang tampaknya Poni sudah pergi jauh. Hehe, putus, bagus. Poni tidak dapat melihat sedikit pun kesedihan di wajahnya, dan berkata dengan senyum menghina, dengan identitasku saat ini, wanita seperti apa yang tidak dapat ditemukan. Baiklah, kamu tidak mengikutiku, kan? Kalau begitu aku hanya bisa mendoakanmu, selamat tinggal. Setelah itu, dia meninggalkan ruang rapat dengan kedua tangan di saku celananya dan tertawa. Dasar bajingan, beberapa eksekutif perusahaan marah dan berteriak, apakah kamu lupa siapa yang melatihmu? Hal-hal yang tidak tahu berterima kasih, pergi saja sekarang. Cukup, hati Sunan juga kacau. Setelah menarik napas panjang untuk menenangkan suasana hatinya, dia berkata, jika dia ingin pergi, biarkan saja. Perusahaan bebas datang dan pergi, beritahu departemen personalia dan selesaikan. Gajinya bulan ini. Di akhir rapat, Yao Ting tinggal sendirian di ruang rapat, berbaring di meja dan terisak-isak. Xiao Yao, jangan bersedih. Kamu gadis yang baik bagimu untuk meninggalkannya lebih awal. Sunan tidak tahu kapan harus muncul di samping Yao Ting. Presiden Su, aku tidak sedih putus dengannya. Aku hanya berpikir bagaimana dia menjadi seperti ini. Aku tidak bisa menerimanya. Yao Ting Hong melihat ke orbit dan berkata. Sunan dengan lembut menyeka air mata di wajah masing-masing dengan tisu dan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh, sifat manusia adalah hal yang paling rumit di dunia. Mungkin kuda poni tidak pernah berubah. Dia selalu memiliki karakter seperti ini, tetapi dia tidak memiliki kemampuan sebelumnya. Sekarang dia tiba-tiba menjadi kaya dan pemarah, dan hal-hal di tulangnya terungkap secara alami. Jangan bersedih, itu sebenarnya hal yang baik. Lebih baik mencari tahu kekurangannya sekarang daripada menemukannya lagi setelah menikah. Ada dua hal yang paling dapat menguji sifat manusia. Yang pertama adalah ketika menghadapi hidup dan mati, dan yang kedua adalah ketika orang tersebut memiliki cukup kemampuan. Banyak orang jujur di permukaan, tetapi tidak seperti itu sebenarnya. Ketika orang jahat tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang jahat, mereka biasanya lebih seperti orang baik daripada orang baik. Yao Ting terisak pelan, menikmati kata-kata Sunan kata demi kata, terima kasih, Presiden Su. Sebenarnya, kepergian Poni tidak terlalu berdampak pada perusahaan Su, yaitu karyawan biasa yang pergi. Jadi Sunan tidak menanggapinya terlalu serius, tetapi sesuatu terjadi keesokan harinya yang hampir membuat paru-paru Sunan meledak.
Xingqiao Clothing cabang Nanjiang mengadakan konferensi produk malam itu. Sunan, sebagai rekan, harus memperhatikannya. Konferensi pers itu sangat intensif, dan stasiun TV lokal juga menyiarkannya secara langsung. Sunan menonton siaran langsung di TV di rumah. Di tengah-tengahnya, dia tiba-tiba melihat Pony muncul di konferensi pers sebagai karyawan perusahaan Xingqiao. Pidato Pony bahkan lebih penuh kebencian. Selain memperkenalkan produk-produk perusahaan Xingqiao, dia juga dengan sengaja mendiskreditkan Su. Sebagai mantan karyawan perusahaan Su, dia mengucapkan beberapa kata yang mendiskreditkan dengan penuh bobot, yang menyebabkan banyak orang di internet menyerang Su. Untungnya, karena reputasi dan kualitas produk Su selalu sangat baik dan ada banyak pendukung, fitnah ini tidak berdampak banyak pada Su. Namun, Sunan sangat marah hingga hampir menjatuhkan remote control TV. Terlalu tidak etis untuk memakai kuda poni. Aku langsung pergi ke perusahaan yang kompetitif setelah aku pergi. Jelas sekali aku sudah merencanakannya sejak lama. Tapi tidak apa-apa, itu kebebasannya, tetapi mengapa dia dengan sengaja mendiskreditkan Su? Kami telah melatihnya selangkah demi selangkah dari seorang satpam hingga hari ini. Kami pikir tidak ada yang salah dengannya dan tidak memintanya untuk berterima kasih, tetapi dia tidak perlu membalas. Itu keterlaluan. Yang Xuan memandang Sunan yang marah di dekatnya dan merasa sangat puas. Sunan telah ditempa berulang kali, sekarang dia akhirnya mulai memiliki kesabaran dan keberanian. Dia bukan lagi gadis manis yang konyol dan baik hati yang tidak punya batas. Menantu perempuan, jangan marah. Pony ingin melakukannya sendiri. Tidak heran aku akan menelepon Cheng Wenyuan sekarang. Lebih mudah untuk menahannya dan melemparkannya ke tanah. Aku berjanji akan membiarkannya jatuh ke dasar sebelum fajar besok. Yang Xuan mengeluarkan telepon dan siap untuk menelepon Cheng Wenyuan. Pony benar-benar menggembungkan dirinya sendiri sehingga dia tidak menempatkan dirinya pada posisi yang tepat sama sekali. Alasan mengapa itu adalah cangkir adalah seseorang yang menahanmu. Ketika orang lain membiarkanmu jatuh, kamu harus menjadi tumpukan residu kaca. Tidak perlu. Sunan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yang Xuan tertegun. Menantu perempuan, aku tahu kamu gadis yang baik, tetapi kamu tidak bisa melupakan hal semacam ini. Jika tidak ada dasar untuk kebaikan, siapa bilang aku tidak peduli? Sunan tersenyum tipis, hanya saja kita tidak harus berurusan dengan orang-orang seperti Pony. Apa maksudmu? Yang Xuan merasa sedikit bingung. Sunan menoleh dan tersenyum pada Yang Xuan, suamiku, izinkan aku bercerita kepadamu. Dahulu kala, di zaman kuno, seekor lalat secara tidak sengaja menyengat kuda perang seorang jenderal. Jenderal itu sangat kuat. Dengan menunggangi kuda ini, dia telah membuat prestasi besar di medan perang. Selama ini, lalat yang menyengat perut kuda menganggap dirinya sebagai jenderal, seolah-olah telah memberikan semua kontribusi ini. Suatu ketika jenderal itu melakukan jasa perang lagi. Ketika menerima hadiah, lalat-lalat itu juga terbang turun dari perut kuda dan berputar-putar di sekitar kepala jenderal, berharap mereka juga bisa mendapatkan hadiah. Tetapi hasil akhir dari lalat itu adalah bahwa sang jenderal bertengkar dengannya dengan santai. Dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut dan menamparnya ke tanah. Setelah mendengar ini, Yang Xuan tercengang dan langsung tertawa. Menantu perempuan, kamu benar. Kuda poni itu seperti lalat. Su adalah kuda perang. Lalat yang meninggalkan kuda perang itu tidak ada apa-apanya. Ramalan Sunan benar dan segera menjadi kenyataan. Dan waktu pemenuhannya sangat cepat. Pada malam konferensi pers, kuda poni itu benar-benar hancur menjadi lalat malang itu. Sebenarnya, peluncuran produk malam itu sangat sukses dari sudut pandang komersial, sangat mempromosikan produk baru dan pengaruh pakaian Xingqiao. Namun, Li Min tidak senang, karena menurutnya, selain tujuan komersial, tujuan penting lain dari konferensi pers adalah untuk mendiskreditkan Su. Jelas, tujuan kedua belum tercapai. Li Min meremehkan reputasi dan dukungan konsumen Su. Meskipun ada banyak komentar negatif di Su secara online, komentar-komentar itu dengan cepat ditolak oleh lebih banyak pendukung. Paling-paling, komentar-komentar itu hanya bisa menggores permukaan dan tidak menimbulkan kerugian substantif bagi Su. Presiden Li, konferensi pers hari ini sangat sukses. Dengan pengaruh saya tidak tahu berapa tingkat popularitas produk perusahaan telah meningkat. Tepat ketika Li Min marah dan tidak tahu harus berbuat apa, kuda poni itu datang dengan penuh kemenangan.
Dia menusuk pantatnya dan duduk di kursi. Matanya menatap Limin dengan tidak ramah, dan sudut mulutnya teringat akan rasa bermain-main. Presiden Li, kita telah meraih kemenangan besar malam ini. Sebaiknya kita cari tempat untuk minum 2 gelas dan berpesta. Oh, apakah menurutmu ini kemenangan besar? Limin merasa jijik saat melihat pria itu dan berkata sambil tersenyum pelan, kalau begitu, minum saja mungkin tidak ada pengaruhnya dalam perayaan. Begitu kuda poni itu mendengar ini, dia langsung merasakan api berkobar di perut bagian bawahnya, kedua matanya bersinar hijau dan menelan ludah. Yang dikatakan Presiden Li adalah minum hanyalah pemanasan. Setelah minum, kita bisa cari tempat di mana tidak ada yang bisa berpesta. Kurasa Villa Yunlong sangat bagus terakhir kali. Limin tetap tenang dan mengangguk pelan, ya, tempat itu sangat bagus, tapi sangat mahal. Apa kamu punya uang untuk membayar? Aku sudah memeriksa rekeningmu. Kamu benar-benar menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, tapi kamu menghambur-hamburkannya. Sekarang saldo bukumu kurang dari 5.000 yuan. Apa yang akan kamu bayar? Kuda poni itu tertegun, lalu mencibir, dengan nilaiku saat ini, apakah aku perlu mempertimbangkan uang? Aku hanya datang ke acara bisnis untuk datang, dan aku tidak bisa mendapatkan banyak uang di sakuku. Setelah itu, dia berpikir dan berkata, Tuan Li, mengapa Anda tidak membayar gajiku selama 1 tahun terlebih dahulu? Mari kita bersenang-senang malam ini dan aku akan membayarnya. Li Mingang tidak salah. Meskipun kuda poni itu menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, dia boros dan konsumsinya lebih buruk daripada orang-orang kaya sejati. Terkadang makan adalah pertunjukan lebih dari 100.000 yuan, dan dia menggunakan sebanyak yang dia hasilkan. Sekarang dia benar-benar memiliki kurang dari 5.000 di kartunya, jadi dia ingin membayar sebagian gajinya dan mendapatkannya kembali setelah beberapa kegiatan bisnis. Membayar gaji setahun. Bagus. Li Minsuang segera berjanji, lalu mengeluarkan uang tunai 10.000 yuan dari laci dan melemparkannya ke atas meja. Ini gajimu selama setahun. Kembalilah ke bagian keuangan dan buatlah prosedur pembayaran di muka. Ketika kuda poni itu melihat uang di atas meja, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Li, Anda benar-benar bercanda. Uang ini, siapa yang bercanda? Ini gaji tahunan Anda. Wajah Li Min tiba-tiba berubah, mengeluarkan kontrak kerja kuda poni itu dari laci dan melemparkannya ke atas meja. Lihat sendiri. Wajah kuda poni itu tercengang. Tiba-tiba firasat buruk muncul di hatinya. Dia segera membuka kontrak itu dan melihatnya. Wajahnya menjadi pucat. Di kolom gaji, benar-benar tertulis bahwa gajinya adalah 1.000 yuan per bulan, dan gaji itu masih mati, tanpa komisi tambahan. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak uang yang kuda poni hasilkan untuk perusahaan, dia hanya bisa mendapatkan gaji mati sebesar 1.000 yuan sebulan. Kamu mengadu domba aku. Marton kecil sangat marah ketika menandatangani kontrak. Dia menandatanganinya tanpa melihat isinya. Li Min masih berkata sambil tersenyum tipis, aku tidak menipumu. Kamu hanya sepadan dengan harganya. 1.000 sebulan sudah cukup untukmu makan roti kukus. Setidaknya kamu bisa mengisi perutmu. Baiklah, kamu kejam. Aku akan mengundurkan diri sekarang. Aku akan berhenti. Kuda poni itu melotot marah, tetapi kamu harus berpikir jernih. Aku akan mengungkapnya nanti. Dengan pengaruhku, kamu akan kewalahan. Hahaha. Li Min tiba-tiba tertawa, kamu benar-benar babi bodoh. Pertama, kamu memiliki pengaruh kentut. Jika tidak ada yang menahanmu, kamu bukan apa-apa. Kedua, apakah kamu pikir kamu bisa pergi jika kamu mau? Lihat lebih dekat halaman terakhir kontrak itu. Kuda poni itu dengan cepat membalik ke halaman terakhir kontrak itu. Ketika dia melihat isi di atas, seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin keluar di dahinya. Kontrak itu dengan jelas menyatakan bahwa jangka waktu kontrak kuda poni adalah 30 tahun. Selama periode ini, jika dia secara sepihak memutuskan kontrak dengan paksa, dia harus membayar kompensasi hingga 50 juta. Kamu berani mengadu domba aku akan bertarung denganmu. Xiao Mahong menatap Li Min dan meraung. Dua penjaga keamanan dengan tangan cepat bergegas maju segera, menendang kuda poni itu ke tanah, lalu meninju dan menendang. Jangan bertarung, aku tidak tahan. Kuda poni itu adalah penasihat di tulang-tulangnya. Dia segera menasihati setelah dipukuli dengan keras. Dia berlutut di depan Li Min dengan hidung hitam dan wajah bengkak. Li Min melipat dua kakinya yang panjang, perlahan-lahan menyalakan rokok wanita kurus,
merendahkan diri untuk meniupkan cincin rokok ke wajah kuda poni itu, bercanda, saya akan tetap bertahan di perusahaan ini di masa mendatang. Saya mendapatkan 10.000 yuan setahun, dan 300.000 yuan dalam 30 tahun. Itu banyak untuk orang desa sepertimu. Jadi, saya masih dermawan besarmu, haha. Li Min berdiri dan keluar sambil tertawa. Kuda poni itu jatuh ke tanah dengan ekspresi putus asa, dan air matanya terus mengalir. Gaji mati 1.000 yuan sebulan, dan itu masih kontrak 30 tahun. Bahkan jika Anda memelihara anjing selama sebulan, itu lebih dari itu. Tidak, saya tidak sabar untuk mati. Saya bintang besar, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Xiao Ma segera mengeluarkan telepon dan menghubungi bos perusahaan tempat dia bekerja. Halo, Tuan Zhou. Saya Xiao Ma. Apakah ada kegiatan bisnis di perusahaan Anda baru-baru ini? Komisi saya dapat memberi Anda diskon 20%. Kuda poni ingin menyerahkan dirinya dengan mengambil pekerjaan swasta. Lagi pula, tidak tertulis dalam kontrak kerja bahwa dia tidak dapat mengambil pekerjaan swasta di luar. Pihak lain pun langsung setuju, baiklah, tidak masalah. Saya akan menghubungi Presiden Su nanti. Si kuda poni buru-buru berkata, Tuan Wu, saya tidak disu sekarang. Saya tidak disu lagi. Perusahaan mana yang akan Anda tuju sekarang? Saya di cabang Xingqiao Nanjiang sekarang. Oh, itu perusahaan besar. Baiklah, saya akan menghubungi orang yang bertanggung jawab di perusahaan Anda besok. Tidak. Si kuda poni buru-buru berkata, saya punya sedikit konflik dengan perusahaan di sini. Saya ingin, Tuan Ma, Anda sangat naif. Sebelum si kuda poni selesai berbicara, nada bicara pihak lain berubah. Jika tidak ada perusahaan, nama pribadi Anda tidak bernilai uang sama sekali. Pertama, lakukan sendiri. Kemudian pihak lain menutup telepon. Halo, Tuan Wu, dengarkan saya. Si kuda poni berteriak di telepon, tetapi yang bisa didengarnya hanyalah serangkaian nada sibuk yang berbunyi bip. Si kuda poni telah menelepon beberapa bos perusahaan secara berurutan, tetapi sikap pihak lain tetap sama. Mereka hanya akan bekerja sama melalui perusahaan, bukan dengan kuda poni saja. Kuda poni itu benar-benar putus asa. Pada saat ini, dia sangat memahami bahwa alasan mengapa dia memiliki begitu banyak pengaruh adalah sepenuhnya karena ada perusahaan di belakangnya. Jika tidak ada perusahaan, dia bahkan bukan kentut. Tidak, kamu tidak bisa melupakannya. Sudah 30 tahun, setelah kuda poni itu menjadi gila, matanya tiba-tiba berubah. Ngomong-ngomong, kamu bisa menemukan Sunan.